Minggu dini hari tanggal ke-26 Januari 2025, sekitar pukul 24, seorang pria yang diduga menjadi dalang di balik kasus koper merah Ngawi akhirnya berhasil diamankan oleh jajaran tim kepolisian di sebuah jalan raya di kawasan Kabupaten Madiun. Rohma Tri Hartanto alias Anto, pria berusia 32 tahun yang bertubuh tegap itu akhirnya menyerah setelah sempat melakukan perlawanan kepada anggota tim yang menyergapnya. Bagaimana kisah selengkapnya dari kasus koper merah Ngawi? Berikut ceritanya. Seorang warga desa Dadapan bernama Yusuf berusia sekitar 40 tahunan. Pagi itu, tanggal 23 Januari 2025 dikejutkan dengan adanya semua bungkusan paket yang dibungkus plastik hitam. Ukurannya cukup besar untuk sebuah paket terapung di selokan dekat tempat pembuangan sampah yang biasa Yusuf datangi saat akan membuang sampah. Karena sangat penasaran, Yusuf pun meraih bungkusan tersebut dan dia buka plastiknya. Ternyata ada sebuah koper berwarna merah berukuran sedang di dalamnya. Dia pun melanjutkan sedikit membuka koper tersebut. Tampak ada sebuah bed cover warna krim dan ada sesosok yang mencurigakan. Yusuf sangat terkejut dan tidak berani membuka koper tersebut. Lebih lanjut, dia segera pergi ke rumah kepala desa setempat. Dengan tersenggal, Yusuf pun melaporkan penemuannya kepada Pak Andik, sang kepala desa. Mendengar laporan tersebut, Pak Andik teringat bahwa kemarin juga ada seorang warga yang melaporkan penemuan besar di selokan. Tapi belum sempat ditindaklanjuti, ternyata ada sebuah benda yang dicurigai tubuh manusia di dalamnya. Pak Andik dan warga kemudian membuat laporan ke kepolisian setempat. Tidak lama tim Polres Ngawi bersama petugas puskesmas segera mendatangi lokasi penemuan koper. Sesampainya di sana, tim kepolisian segera membuka koper berwarna merah tersebut. Benar saja, dugaan Pak Yusuf tadi ada sesosok tubuh perempuan yang sudah tidak bernyawa di dalamannya yang terbungkus bed cover. Dan yang lebih membuat heboh, warga yang melihat saat itu tubuh dalam koper tersebut tidak lagi utuh. Tidak tampak bagian kepala dan juga kedua kakinya. Tubuh tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sude Suroto, Ngawi untuk dilakukan otopsi. Tim kepolisian menyusuri wilayah tersebut untuk mencari kepala, kedua kakinya dari pangkal paha, serta kaki kanan mulai dari lutut, namun belum juga berhasil menemukannya. Seketika itu, penemuan tubuh korban mutilasi di dalam koper merah tersebar di berbagai media, bahkan menjadi liputan di berbagai media televisi nasional. Untuk mengetahui identitas si pemilik tubuh itu, tim penyelidik melakukan pengecekan melalui sidik jari yang alhamdulillah masih utuh dan belum rusak. Dari sana didapatkan informasi bahwa identitas pemilik tubuh adalah Uswatun Hasanah, seorang wanita berusia 29 tahun. Kita kenalan dulu dengan Uswatun Hasanah. Lahir di Blitar pada tanggal 25 April 1995. Dia adalah anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan suami istri, Pak Nur Halim dan Ibu Sulami. Namun sayangnya pernikahan kedua orang tuanya tidak bertahan lama. Mereka berpisah di mana kemudian sang ayah tinggal di Desa Selorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Sedangkan sang ibu menikah lagi dengan seorang pria bernama Pak Hendi Suprapto dan kemudian tinggal di Desa Bence. Masih satu kecamatan dengan Pak Nur Halim. Ana tumbuh menjadi sosok gadis yang cantik dan menarik. Sampai dengan akhir hidupnya diketahui pernah menikah sebanyak 3 kali. Pernikahan pertamanya dilakukan secara resmi dengan pria asal Srengat, Kabupaten Blitar.
Dan dari pernikahan pertamanya ini, Anna memiliki 1 orang anak laki-laki. Setelah beberapa tahun Anna berpisah. Kemudian pada tahun 2018 Anna menikah lagi dengan pria dari Lumajang secara siri. Dari pernikahan keduanya ini memiliki 1 orang anak perempuan, lalu tidak lama itu mereka berpisah. Kedua anak tersebut ikut dengannya dan dirawat oleh pihak keluarganya di Blitar. Karena Anna harus bekerja di luar kota, dia menekuni profesi sebagai pemandu lagu, freelance dan juga marketing produk, kosmetik di kota Tulung Agung seminggu sekali, atau jika tidak ada job, Anna pulang ke Blitar untuk menengok kedua anaknya, sekaligus berbagi rezeki dengan keluarganya. Bahkan adiknya juga sering dibantu oleh Anna. Anna tinggal di sebuah kosan yang cukup mewah di Jalan Panglima Sudirman, Kelurahan Kenayang. Sewa kamarnya mencapai 1,2 juta per bulan. Oleh karena kebutuhan hidupnya yang cukup tinggi, itu Anna selalu semangat untuk mencari nafkah. Secara berkala, dia meminta bantuan support keuangan dari seorang pria yang diakuinya sebagai suami siri sejak 3 tahun lalu, bernama Rohma Trihartanto alias Anto. Keluarga Anna juga mengetahui hubungan Anna dengan Anto. Mereka melihat bahwa hubungan Anna dan Anto tidak pernah mengalami masalah. Namun, ada sebuah hal yang mereka tidak ketahui, bahwa Anto ini sudah memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Rahasia ini disimpan rapat-rapat oleh Anto ataupun Anna. Anto berprofesi sebagai seorang pelatih bela diri dan menjabat sebagai ketua ranting perguruan silat di sebuah perguruan di Tulung Agung. Selain itu, untuk menambah pundi-pundi keuangannya, Anto juga menjalankan usaha jual beli mobil bodong, termasuk kendaraan kreditan dan gadai. Selain itu, Anto juga aktif terlibat di sebuah LSM yang membuatnya cukup sering berhubungan dengan kepolisian setempat. Hubungannya dengan Anna tidak selalu berjalan dengan baik. Bahkan akhir-akhir ini mereka cukup sering cekcok. Maka dari itu keluarga Anna juga semakin jarang melihat Anto berada di dekatnya. Tapi mereka tidak berani untuk bertanya kepada Anna ataupun Anto. Dan Anna juga tidak pernah berkeluh kesah. Saat pulang ke Blitar selalu hanya cerita bahagia. Seperti pada kepulangan Anna minggu ketiga Januari 2025, Anna seperti biasa mengunjungi rumah ibu kandungnya dan ayah kandungnya. Semua didatangi oleh Anna tanpa rasa ragu. Anna selalu memberi mereka uang untuk keperluan sehari-hari. Dalam kepulangannya kali itu, Anna juga sempat berbicara bahwa dia ingin mulai membangun rumah sendiri di Blitar. Dia meminta bantuan kepada ayah, sambungnya, untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Mulai Februari, ingin mewujudkan rumah pribadi, sang ayah sambung menyambut baik keinginannya. Tanggal 17 Januari 2025, Anna pun berpamitan ke seluruh keluarganya dan dia pergi mengendarai sepeda motor meninggalkan Blitar. Pamitnya mau pulang. Tidak ada satu orang pun yang menyadari saat itu bahwa pamitannya merupakan pamitan terakhir. Hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 berkomunikasi kembali dengan Anto, sang pria yang diakui sebagai suami siri. Anna bilang butuh uang, Anto pun bersedia untuk memberi, sekaligus mereka janjian ketemu di Hotel Adi Surya, Kediri, dan Anna menyetujuinya. Maka pagi itu Anna bergegas meninggalkan kosannya dengan mengendarai mobil Ertiga putih menuju hotel tersebut. Sesampainya di hotel, Anna check-in terlebih dahulu dan beristirahat sejenak di dalam kamar 301. Sang kekasih Anto rencananya baru akan datang di malam hari. Anna pun mengisi waktunya dengan sarapan serta makan siang di warung soto di dekat hotel hingga akhirnya
Malam pun datang, Anto datang juga. Ana senang dengan kehadiran Anto. Ana sama sekali tidak tahu bahwa beberapa waktu sebelum pertemuan di hotel tersebut, Anto sudah memiliki niat yang tidak baik kepada Ana. Ada sebuah bahaya di depan Ana tanpa dia sadari, malah menjadi semakin larut. Pertemuan di kamar tersebut tampaknya tidak berjalan dengan baik. Ana dan Anto terlibat dalam sebuah percekcokan tersebut. Tiba-tiba saja Anto mulai menyerang leher Ana dengan kedua tangannya. Tenaga seorang pelatih bela diri membuat Ana sama sekali tidak bisa melakukan perlawanan. Saat itu akhirnya tubuh Ana menyerah dan tidak bisa lagi meronta dan bernafas. Hidup Ana berakhir malam itu juga sang kekasih sekitar pukul 11 malam. Anto yang kemudian menyadari bahwa Ana sudah tidak bergerak melepaskan tangannya. Dia mendadak bingung. Sekarang harus apa ya? Apa yang sebaiknya dilakukan agar hal ini tidak diketahui oleh orang banyak? Sekitar pukul 1:30 malam, dia kemudian menghubungi seorang kerabatnya, minta dijemput di hotel, karena saat menuju hotel tadi, Anto naik ojek online. Tidak lama saudaranya pun datang dengan sebuah mobil putih. Anto meminta diantar ke rumah neneknya di Tulungagung yang sudah kosong. Di sana, dia mengambil sebuah koper. Setelah itu, dia membeli beberapa peralatan yang dibutuhkan, seperti plastik, lakban, dan pisau dapur. Kemudian dia drop kembali di Hotel Adi Surya. Di dalam kamar 301 Anto kemudian mulai mencoba menyembunyikan tubuh Ana dengan memasukkannya ke dalam koper merah. Ternyata tidak cukup. Anto pun kemudian mengambil sajam dapur sepanjang 20 cm yang dia beli sebelumnya dan dia pisahkan kepalanya. Setelah itu, dia coba lagi memasukkan tubuh ke dalam koper. Belum cukup juga, dia kemudian memisahkan kaki kanan dan kirinya dan mencoba lagi memasukkannya. Belum cukup lagi, dia pisahkan bagian paha korban. Akhirnya di percobaan keempat kali, tubuh Ana berhasil dimasukkan ke dalam koper merah. Kepala dan kaki dibungkus dengan plastik terpisah. Sekitar pukul 5 pagi, Anto membawa koper merah serta 2 plastik lainnya dibawa ke mobil sang kerabat. Dia meminta kerabatnya itu untuk mengantarkannya ke rumah neneknya lagi dan kemudian beristirahat sejenak di sana. Sembari merapihkan bungkusan hasil karyanya dini hari tadi. Tanggal 20 Anto membawa ketiga bungkusan yang tampak seperti paket itu berkeliling kabupaten untuk membuangnya. Yang pertama dia membuang adalah bungkusan berisi kaki di Trenggalek, kemudian kepala, namun ada hambatan kali ini, di mana saat Anto mencoba melemparkan bungkusan tersebut keluar mobil. Bungkusan berisi kepala tadi tidak sengaja terhantuk kaca mobil sehingga kembali ke dalam mobil Anto. Saat itu kebetulan ada kendaraan di belakang mobil Anto. Jadi Anto menggurungkan niatnya untuk membuang 2 bungkusan lainnya saat itu. Karena takut ketahuan, baru keesokan harinya pada tanggal 21 Januari, Anto kembali berkeliling dan berhasil membuang bagian kepala yang sudah dibungkus dengan plastik. Rapih banget rangkap 7 di Ponorogo serta bungkusan berisi koper merah di Ngawi, dekat lokasi pembuangan sampah. Untuk sementara Anto merasa aman dan berharap tidak ada yang menemukan 3 bungkusan tersebut sampai tibalah di tanggal 23. Tidak lama dari pembuangannya, bungkusan yang berisi koper merah ditemukan oleh warga dan diselidiki oleh tim kepolisian. Sejak ditemukan tubuh di dalam koper merah tersebut, tim kepolisian tidak berhenti melakukan penyelidikan. Dari awal mengetahui identitas korban sekaligus bertemu dan meminta keterangan dari pihak keluarga, dan dari sanalah polisi bisa tahu jika korban pernah menikah 3 kali dan ada keanehan karena yang diketahui keluarga sebagai suami
Ketiganya tidak datang saat prosesi pembaringan terakhir istrinya itu, dan mereka kembangkan penyelidikannya. Kemudian ditemukan fakta bahwa korban sebelumnya menginap di hotel Adi Surya. Di sanalah mereka mendapatkan bukti bahwa adanya bekas cairan merah di lantai kamar mandi, serta di dinding kamar yang cocok dengan DNA korban. Dari CCTV hotel juga terlihat ada seseorang pria yang membawa koper merah keluar dari kamar 301 serta tampak juga jenis kendaraan dan juga plat nomor kendaraan yang dinaiki oleh pria tersebut. Banyak sekali bukti-bukti yang mengarah pada pria dalam CCTV. Dengan kegigihan kerja keras tim kepolisian, akhirnya terduga pelaku berhasil ditangkap hanya 3 hari setelah penemuan koper merah. Akhirnya Anto pun selesai. Sudah pergerakanmu tanggal 26 dini hari itu juga. Setelah ditangkap, Anto kemudian menunjukkan lokasi-lokasi di mana dia membuang bagian tubuh lainnya, dan kemudian setelah ditemukan bagian-bagian tersebut dikirim ke rumah sakit untuk dipastikan identitasnya. Setelah itu Anto yang saat ditangkap tampak mengenakan kemeja hitam, motif putih dengan kancing yang dibuka semuanya, yang memperlihatkan kaos hitam. Di dalamnya dibawa ke markas untuk dimintai keterangan. Dalam interogasinya Anto mengaku semua perbuatannya dan motifnya adalah karena cemburu. Cemburu karena pernah memergoki Ana membawa masuk seorang pria ke dalam kamar kosannya. Padahal lingkungan sekitar kos sudah tahu bahwa Anto ini adalah suami siri Ana. Baru setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh tim kepolisian, ternyata status suami siri ini adalah karangan belaka dari Anto dan Ana hanya untuk mengelabuhi penjaga kos. Sedangkan profesi pernikahan sirih ini ternyata tidak pernah terjadi. Kemudian yang kedua, Anto juga merasa sakit hati ketika Ana pernah berkata kepadanya bahwa anak perempuan Anto dan istri sahnya kelak akan tumbuh menjadi PSK. Ditambah lagi, terakhir Anto merasa sakit hati ketika Ana memintanya untuk menghabisi anak kedua Anto dari istri sahnya yang baru lahir karena Ana tidak suka melihat Anto punya anak lagi dengan istri sah. Sekali lagi ini menurut pengakuan tersangka. Sedangkan itu keterlibatan kerabat Anto di dalam kasus ini akan diselidiki lebih lanjut. Namun untuk sementara keterlibatan sang kerabat hanya sebatas mengantar dan menjemput Anto. Selain itu, pihak kepolisian juga akan mengembangkan penyelidikan mengenai usaha jual beli mobil bodong yang dijalankan oleh Anto. Atas tindakannya ini, Anto dijerat dengan pasal berencana dengan ancaman hukuman berat atau seumur hidup. Semoga pihak keluarga Ana bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Kita doakan semoga seluruh keluarga yang ditinggalkan oleh Ana diberikan kekuatan serta ketabahan untuk menghadapi ujian ini, terutama kedua anak dari Ana. Semoga tumbuh menjadi pribadi yang hebat. Demikian kisah kasus mengenai koper merah Ngawi. Semoga ada pelajaran baik yang bisa kita petik bersama dari kejadian ini. Selesai. Terima kasih.